Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat semua. Bertemu lagi dengan saya Ardiansyah di Brand Energizing Series di YouTube Loh Jinawi. Jangan lupa like and subscribe. Kita mulai pembahasan kita setelah yang satu ini. Baik rekan-rekan, episode hari ini kita akan mengangkat tentang SWOT analisa atau analisa SWOT, gitu ya. Ini sebuah metode analisa yang sangat umum sebetulnya kita gunakan. Tidak hanya di sisi proses branding ya, yang pasti juga menggunakan SWOT, tetapi di semua aspek analisa sebetulnya kita menggunakan SWOT. Tapi seperti apa sih sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan analisa SWOT yang benar, gitu ya, atau analisa SWOT yang benar? Nah, itu akan kita bahas di episode ini. Kita mulai. Oke. Jadi yang pertama, semua orang sudah tahu, teman-teman mungkin sudah paham bahwa SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita menganalisa kekuatan, kelemahan, opportunities, kesempatan, gitu, dan ancaman. Nah, sekarang kita tinggal harus memahami satu persatu. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancaman. Nah, jadi gini teman-teman, supaya lebih gampang, karena seringkali akhirnya apa sih bedanya kelemahan dengan ancaman? Itu kan ya pertanyaan yang paling umum ketika kita bicara tentang analisa SWOT. Apa sih bedanya kekuatan dengan opportunities? Nah, kayak gitu. Ini dari bagian yang ada muncul di presentasi ini akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih mudah. Jadi yang pertama, ada dua bagian besar. Yang pertama adalah strength dan weakness, yang kedua adalah opportunities dan threat. Kekuatan dan kelemahan, dan opportunity dan ancaman. Jadi, pada saat kita menganalisa strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan, itu kita bicaranya adalah aspek internal dari diri kita, bisnis kita, produk kita, atau jasa kita. Internal, menganalisa, self-assessment. Apa sih kelebihan kita, kekuatan kita, apa sih kelemahan kita. Nah, itu dari apa parameternya? Dari produk sejenis, bisnis sejenis yang ada di dalam pasar. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Nah, itu kita melakukan assessment internal. Oke? Misalkan di sini kalau kita bicara kepada proses branding, kelemahan dan kekuatan kita dari dasar misalkan brand reputasi brand. Kemudian bagaimana skill dari sumber daya manusia kita dalam melakukan operasional perusahaan. Company culture, budaya yang berada di perusahaan kita. Kekuatan kita apa? Kelebihan kita apa? Kelemahannya apa? Nah, ini memang membutuhkan kejujuran gitu ya. Kalau kita ingin analisa ini efektif, analisa ini berfungsi dengan baik, maka kita harus jujur memasukkan kelemahan dan kelebihan, terutama kelemahan. Orang yang mengakui kelemahannya di sendiri itu yang paling sulit gitu ya. Tapi itu harus dilalui kalau kita menggunakan analisa SWOT. Kemudian relasi industri. Jadi relasi industri itu hubungan kita dengan industri lain yang mensupport operasional kita ataupun tidak, atau hanya sekedar sebagai partner atau sekedar sebagai communication partner. Nah, itu kelemahannya, kelebihannya apa? Kemudian lokasi dan segala macamnya. Ada produk kita, fiturnya, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Ini harus benar-benar kita petakan, kita dapat poin-poinnya. Itu di tahap strength and weakness, internal. Oke ya. Nah, ketika kita bicara menganalisa opportunities and threats, ini dari faktor eksternal. Lingkungan. Berarti yang di luar dari kendali kita. Kalau internal kan ada di dalam kendali kita. Kalau eksternal di luar kendali kita. Jadi market gitu ya, pasar, mekanisme pasar yang menguasai. Ketika kita bicara opportunities, kita bicara eksternal faktor yang bisa menyediakan opportunities yang bisa kita manfaatkan. Ketika kita bicara threat adalah eksternal faktor yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Gitu. Misalkan ada berapa banyak alternatif produk sejenis, jasa sejenis yang kita yang berada di pasaran, gitu, yang sama dengan yang kita siapkan. Ada berapa banyak permintaan pasar? Ini penting. Ini kan faktor-faktor yang di luar internal kita, gitu ya. Ini faktor-faktor eksternal. Berapa banyak permintaan pasar?
permintaan pasar ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi juga sebuah kesempatan. Ketika permintaan pasar ini tinggi atau besar, itu bisa menjadi sebuah opportunities. Ketika permintaan pasar ini sedikit, maka itu bisa menjadi ancaman untuk keberlangsungan bisnis, jasa, dan produk kita. Nah, ini perlu analisa yang cukup meluas, begitu ya. Kemudian availability of financing, gitu. Jadi bagaimana akses permodalan itu bisa kita dapatkan. Ini bisa menjadi opportunities, juga bisa menjadi threat. Cost of raw supplies. Nah, harga bahan baku. Harga bahan baku ini bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi peluang bagi kita. Nah, dan mungkin kalau di Indonesia kita harus bisa melihat kondisi politik itu juga harus kita analisa karena berpengaruh kepada kondisi ekonomi secara umum. Kondisi politik bisa menjadi opportunities bagi bisnis dan jasa produk kita, bisa menjadi ancaman bagi bisnis, produk, dan jasa kita. Nah, ini tadi bagaimana kita mencari poin-poinnya. Sekali lagi saya ulang, ketika kita bicara strength and weakness, itu bicara dari sisi internal. Ketika kita bicara opportunities and threat, itu bicara dari sisi eksternal. Jadi internal adalah dari sisi bisnis kita, eksternal adalah dari sisi market, kondisi, lingkungan, environment. Nah, ketika kita sudah dapat poin-poinnya masing-masing, kekuatan, kelemahan, opportunity, dan threat, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus memasukkannya kepada metrik yang disebut dengan SWOT metric. SWOT metric itu membantu kita untuk menentukan bagaimana kemudian kita merumuskan strategi bagi bisnis kita. Dalam hal ini kita tarik ke dalam proses branding yang kita lakukan. Nah, di sini ada metrik yang dibagi 4, begitu ya. Di mana di situ ada strength, weakness di bagian atas dan opportunity dan threat di bagian samping kiri, gitu. Setelah kita masukkan poin-poin yang kita temukan, yang dilakukan berikutnya adalah menentukan langkah-langkah yang kita lakukan di setiap metrik. Di sini ada tercipta 4 metrik, yaitu bagaimana ketika kita memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Jadi strength and threat strategy. Bagaimana kekuatan kita itu kita buat untuk menghadapi ancaman yang terjadi. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua dalam metrik yang bisa kita terapkan adalah weakness and threat. Jadi meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Nah, kita kan harus tahu dulu kelemahannya apa. Itu diminimalisir dan ancamannya apa supaya kita tidak ancaman yang kita proyeksikan, kita prediksikan tidak terjadi di kita. Strength opportunities, memanfaatkan kekuatan kita, potensi kita untuk meraih peluang yang ada di pasar. Weakness opportunities, mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Nah, mungkin kalau secara teori ini gampang gitu ya, tapi saya akan munculkan atau contohkan dengan sebuah contoh kasus. Nah, ini sebuah contoh kasus di mana tentang, kalau tidak salah ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menganalisa kelebihan dan kelemahan adalah kepada internal kita. Oke. Di sini perguruan tinggi tersebut menemukan kelebihannya dikatakan adalah belum ada pesaing menghasilkan lulusan berprofesi beragam, mempunyai S1 terpadu, dan tempatnya representatif. Nah, kita analisa nih semua kelebihan kita apa, tuliskan di situ, masukkan di bagian yang di situ, di dalam kanvas. Kemudian yang kedua, yang paling sulit adalah mengakui kelemahan kita gitu. Karena ini kita harus jujur. Kita harus jujur, kita harus fair bahwa itu memang adalah kelemahan dari internal yang ada di dalam kita. Jadi di sini ditemukan kelemahannya adalah manajemen belum profesional, fasilitas belum memadai, status akreditasi masih kurang gitu ya, masih C. Di sini belum terjadi komunikasi yang baik itu di sisi manajemen maupun antara manajemen dengan mungkin peserta belajar gitu. Nah, ini kita akui dulu, kita data dulu, masukkan di dalam situ. Kemudian yang kedua adalah menganalisa peluang dan ancaman, opportunities and threats. Seperti yang disampaikan di awal tadi, itu adalah faktor eksternal, apa yang terjadi di dalam market. Peluang yang ditemukan di sini adalah lowongan pekerjaan yang luas, tuntutan keahlian komputer, perkembangan teknologi informasi, banyak SMK ilmu komputer. Nah, jadi ini pasarnya ada, demand-nya oke gitu ya. Kemudian ancamannya adalah muncul PTS yang sejenis, PTS lain mempunyai status akreditasi lebih baik, SDM
yang mengundurkan diri, jumlah mahasiswa yang menurun. Mungkin jumlah siswa SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga satu hal yang 50-50 dengan tadi ya, banyak SMK itu menjadi opportunities, tapi yang lanjut berapa banyak itu menjadi ancaman. Nah, ini harus bisa kita analisa dengan cukup baik. Nah, dari mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut, kita menentukan sebuah strategi. Hasil akhir dari analisa SWOT adalah kita mendapatkan strategi ini, teman-teman. Jadi bukan hanya berhenti di kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, opportunities-nya apa, threat-nya apa. Bukan. Kemudian bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, di sini ada 4 metrik di dalam metrik SWOT, yaitu strategi SO, Strength and Opportunities, strategi WO, Weak and Opportunities, strategi ST, strategi Strength and Threat, strategi WT, strategi Weakness and Threat. Nah, di strategi Strength and Opportunities, ya, bagaimana kita memaksimalkan kekuatan untuk meraih kesempatan yang ada, di sini dimunculkan. Oke, yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak terkait. Satu misalkan, update tren teknologi informasi, memperbanyak penelitian, mengisi kegiatan kampus dengan melibatkan siswa SMK, SMA, dan sekolah sederajat, memperhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja, menyediakan misalkan informasi job center, nah kayak gitu, job opportunity center. Nah, ini adalah strategi SO. Ketika kita mencari strategi WO-nya adalah memperbaiki kualitas manajemen, memperbaiki dan menambah fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya. Jadi metrik ini secara intinya adalah membantu kita mencari atau menentukan strategi dalam bentuk action plan, apa yang harus dilakukan dengan berdasarkan pada mengetahui kelebihan, kelemahan, ancaman, dan opportunities yang ada. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan analisa SWOT dan bagaimana analisa SWOT bisa berguna bagi pengembangan bisnis ataupun pengembangan branding kita. Ini kalau ke branding tinggal ditarik poin-poinnya adalah bicara tentang proses branding, begitu. Nah, analisa SWOT ini adalah instrumen yang sangat umum, tapi banyak yang salah kaprah, banyak yang salah ketika melakukannya. Mudah-mudahan dengan episode hari ini kita bisa menjadi lebih jelas bagaimana melakukan analisa SWOT yang benar. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.